Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama kita akan beribadah di dalam kebaktian firman dan doa pada malam hari ini. Saat ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, kita menenangkan diri kita bersaat teduh sejenak. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersyukur ketika sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Sampai hari ini kita masih diberikan suara yang baik, kita masih diberikan tubuh yang baik untuk kita beribadah pada malam hari ini di kebaktian firman dan doa. Saya mengajak kita untuk bersama-sama mengangkat suara kita, kita memuji namanya, kita bernyanyi puji Dia, bernyanyi puji Yesus, nomor 45 dalam KPPK. Hatiku bersukacita, hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Bait yang kedua, hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima ya Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur ketika hari ini kami boleh bersama-sama, meskipun kami di rumah kami masing-masing, kami boleh bersama-sama ibadah, firman dan doa. Kami bersyukur kami masih boleh memuji nama Tuhan. Dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam ibadah firman dan doa ini. Tuhan yang pimpin kami, setiap kami yang mengikutinya, semoga kami boleh mengikuti dengan baik di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka KPPK kita. Kita mau bernyanyi, kita mau katakan, ku percaya pada Yesus. KPPK nomor 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bangka. Ku bersandarkan janji-Nya.
turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Shalom, jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, yang terus menyertai kami, bahkan memberikan perlindungan, keamanan, dan juga kepastian di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara pada setiap kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti bagian daripada firman-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kuasai kami pada malam hari ini dan waktu kami pada malam hari ini untuk sungguh-sungguh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan juga urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, dan biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini berasal daripada isi hati Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan-Mu kami berucap syukur. Amin. Saudara, pada malam hari ini firman Tuhan diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan yang ke-21, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang pada malam hari ini bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara, sebelum saya akan memulai khotbah saya akan menceritakan sebuah film yang sudah saya tonton sejak saya kecil. Dan film ini cukup film favorit, dan pada waktu saya kecil ini, film ini sering sekali diputar. Bahkan setiap liburan pasti diputar. Karena ini sinema yang memang ditonton oleh banyak oleh anak-anak ya. Judulnya Time Brothers ya. Kalau Bapak Ibu tahu sekalian, judul film itu zaman dulu sangat terkenal sekali. Ya, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya mau nonton, mungkin bisa di search karena mungkin masih ada gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu nih masih ada apa enggak, karena itu film udah cukup lama. Film Time Brothers ini mengisahkan bagaimana seorang suami istri memiliki 10 anak. Tetapi uniknya mereka memiliki 10 anak ini bukan dari hasil persetubuhan antara suami dan istri, tapi bagaimana mereka memiliki sebuah tanah yang cukup unik di sebuah tempat tinggal mereka, sebuah tempat tinggal ketika mereka memulai keluarga mereka membangun satu rumah di perdesaan yang mungkin terlihat biasa saja dan tidak mewah, memang mereka tidak kaya. Tapi mereka membangun rumah. Suatu kali mereka membangun rumah di suatu tanah yang kosong, dan pada esok hari ketika mereka bangun pagi, mereka terkejut sekali.
Tadinya mereka membangun rumah yang kecil, gubuk, tiba-tiba menjadi besar sekali rumahnya. Dan bukan hanya rumahnya, mereka pun terkaget-kaget ketika mereka keluar rumah, sepatu yang tadinya kecil menjadi besar. Nah, ternyata mereka melihat bahwa ini adalah tanah-tanah super, ya. Tanah-tanah super ketika mereka menanam labu, labu menjadi raksasa. Mereka menanam apapun semua menjadi raksasa. Bahkan dikisahkan tadi suaminya tidak bisa bahasa Inggris, ya, dia makan rumput di sana jadi bisa bahasa Inggris, katanya seperti itu, ya. Dan unik sekali film ini. Ternyata di dalam tanah ini ada satu seperti kalung atau gelang, saya nggak tahu itu kalung atau gelang, tetapi dia memiliki 10 butir di dalam ikatannya itu. Dan itulah yang menjadi keramat, menjadi tanah itu, ya, di dalam kisahkan di film itu. Nah, suatu kali orang-orang pemerintah pada waktu itu mengetahui bahwa ini adalah tanah super. Mereka tahu ini ada sesuatu yang berbeda. Akhirnya mereka datang untuk menyita rumah ini, menyita tanah ini menjadi milik negara, ya, menjadi milik si pemimpinnya. Nah, suatu kali mereka pun tidak mau menjual rumah ini, mereka tidak mau. Tapi mereka dipaksa, bahkan diculik, bahkan ditangkap. Akhirnya suami dan istri ini ditangkap dan dipisahkan, mereka memakan, masing-masing mereka makan 5 butir itu. Dan yang terjadi ketika mereka makan 5 butir itu, mereka hamil. Bayangkan Bapak Ibu, ya, hamil, suami hamil, ibu pun hamil. Jadi mereka mengandung 5 gitu, ya, 5 anak. Nah, suatu kali ketika anak ini lahir 5 orang anak di bagian ibunya dan juga 5 anak di bagian seorang ayah. Yang ditangkap tuh ayahnya. Jadi 5 anak itu ditawan di pemerintahan, sedangkan 5 anak lagi bersama dengan ibunya. Nah, suatu kali kisah ini menceritakan bahwa anak-anak ini memiliki kekuatan super. Ada yang pendengarannya sangat tajam, ada yang penglihatannya sangat tajam, ada yang bisa terbang, ada yang tinggi dan sebagainya. Kita melihat bahwa mereka yang tadinya adalah satu keluarga terpecah menjadi terpisah, dan mereka memiliki kekuatan super. Nah, suatu kali mereka mengetahui bahwa pemerintahannya adalah jahat, mereka harus kembali pada orang tua mereka. Akhirnya yang tadinya mereka berantem, ya, tadinya mereka tidak akur karena dikecohkan oleh pemerintah itu, mengatakan bahwa ini bukan orang tuamu dan sebagainya, difitnah dan sebagainya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka mengetahui bahwa si pemimpin ini adalah seorang yang sangat jahat dan mereka ingin melawan si pemerintah itu. Akhirnya ketika mereka mencoba satu persatu melawan, mereka tidak ada yang bisa kuat untuk melawan mereka, karena banyak sekali orang-orang sana dan kuat-kuat sekali. Suatu kali ayahnya berkata, kalian 10 anak, memang masing-masing punya kekuatan super. Tapi kalau satu-satu lawannya, pasti akan susah. Ibarat seperti sebuah lidi, akan mudah dipatahkan. Tetapi kalau kalian adalah 10 anak, digabungkan menjadi 10 lidi, akan sangat sulit dipatahkan. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat dari cerita ini? Cerita ini menggambarkan bagaimana si anak-anak ini yang tadinya memang mereka adalah orang-orang yang hebat, punya kekuatan super, pendengaran yang sangat luar biasa, bisa terbang dan sebagainya macamnya, masing-masing punya satu kekuatan. Tetapi ketika mereka berpisah, mereka memiliki jalan sendiri, mereka punya jalan sendiri untuk melawan seorang jahat. Mereka sendiri bagaimana saya harus melawan, tetapi mereka tidak bersatu. Itu membuat mereka yang sangat mudah dipatahkan. Tapi ketika ayahnya berkata mereka menjadi 10, mereka bergabung, mereka melawan pemerintah itu dan mereka kuat untuk melawannya. Nah, saudara, ketika kita menjadi seorang yang terus memikirkan bahwa saya punya jalan sendiri, saya bisa jalan sendiri, dan saya untuk melawan itu, saya pasti bisa. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa inilah ternyata menjadi problem. Ya. Inilah ternyata menjadi problem di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana semestinya kita adalah keluarga kerajaan Allah, tetapi seringkali kita menjadi terpecah. Karena kita memiliki tujuan kita masing-masing, karena kita memiliki maksud kita masing-masing, dan kita tidak bersatu. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bagian daripada firman Tuhan ketika di dalam Kolose pasal yang ketiga ini, di ayat yang ke-18 sampai 21. Ini bicara memang tentang hai istri-istri, hai suami dan sebagainya. Kayaknya ini mau bicara soal keluarga ini. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa bagian ini kalau kita baca sampai habis, ini memang bicara soal yang awalnya bisa soal keluarga, tapi pada akhirnya yang bicara tentang tuan-tuan dan juga hamba-hamba. Jadi sebenarnya kalau saya mau perlihatkan saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya bicara sebagai seorang keluarga, tetapi sebenarnya ini bicara tentang siapa kita di dalam kehidupan kita, dan kita perannya seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam konteks Kolose pasal yang ketiga ini, ya. Pada waktu itu di dalam Kolose banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang masuk. Ketika Yesus Kristus sudah naik surga, dan ketika itu dalam pelayanan Paulus yang ketiga, perjalanan Paulus pelayanan ketiga, khususnya di Kolose, ya.
Dan dia memiliki seorang rekan namanya Tikhikus yang sering sekali melayani bareng dia, ya. Dan juga pada waktu itu Tikhikus diutus untuk melayani di Kolose. Nah, kemudian di dalam Kolose ini ternyata konteksnya ialah banyak sekali nabi-nabi palsu yang akan masuk. Banyak sekali orang-orang yang ingin mengecoh orang-orang percaya pada waktu itu yang memang masih baru percaya pada Yesus Kristus. Kemudian ingin mengecoh dengan ajaran-ajaran baru. Entah dengan perbuatan baik engkau kamu bisa diselamatkan, entah dengan kamu harus melakukan hukum Taurat agar kamu masuk ke surga, dan sebagainya. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang masuk untuk mengecoh pikiran mereka. Tapi Paulus ketika dia menulis Kolose ini, tujuannya ialah ingin mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan hanya di dalam Kristus, engkau tidak perlu lagi untuk melakukan hal-hal yang lain. Engkau tidak perlu lagi untuk melakukan kebaikan. Engkau tidak perlu lagi untuk melakukan Taurat. Tetapi ada satu hal yang ingin Paulus tetapkan. Kalau kita baca, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima itu sampai dengan 17 itu berbicara tentang manusia baru. Ketika Paulus berbicara tentang manusia baru ialah orang yang tadinya adalah manusia berdosa. Kalau kita melihat dari sisinya Paulus ketika dia menulis sebuah surat di dalam firman Tuhan, ya, kita melihat bagaimana dia selalu mencirikan orang-orang yang sebelum mengenal Kristus dan juga orang yang sudah kenal Kristus. Dia selalu mencirikan orang yang berdosa itu seperti apa dan orang yang tidak berdosa itu seperti apa. Bukan orang yang tidak berdosa, maksudnya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kelima, ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Di ayat yang ketujuh, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi saudaraku dalam kasih Kristus, Paulus ini ingin menasihatkan bahwa dahulu kita sebelum kenal Kristus, kita juga adalah manusia-manusia itu, manusia lama. Yang seperti apa? Yang seperti ayat kelima katakan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan dan sebagainya. Yang kalau kita tahu bahwa keberdosaan itu ialah melawan ketetapan Tuhan, ya. Apapun saudara-saudara, kalau dosa kita melihat, ya, ini ciri-ciri dosa. Kita melihat bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia, ya, ada memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Tujuan-tujuan tersendiri. Kalau kita lihat, untuk apa orang melakukan percabulan? Untuk memuaskan dirinya. Untuk apa orang melakukan kejahatan? Untuk memuaskan dirinya. Untuk apa orang mencuri? Agar dia punya uang, agar dia memiliki kekuasaan, dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat semua akar-akar daripada dosa ialah apa? Kekuasaan, kepopularitasan, terus dan sebagainya, ya, semuanya. Tapi kalau kita lihat lagi untuk semua hal itu, kalau kita mengerucutkan lagi, semua itu tertuju pada siapa? Kepada diri sendiri. Apa yang saya inginkan itu harus tercapai. Apa yang harus saya mau itu harus tercapai dengan cara apapun. Saya tidak peduli dengan cara apapun. Dan itulah menjadi akar daripada dosa. Makanya ketika kita lihat kenapa seluruh dosa ini sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan diri kita menjadi Tuhan atas hidup kita. Saya yang menentukan yang baik untuk saya menentukan yang terbaik untuk saya, bukan Tuhan. Saya pengen berjalan sesuai dengan jalan saya pengen berjalan dengan apa yang saya inginkan, tidak perlu Tuhan. Itulah akar-akar dari keberdosaan. Nah, saudaraku, kalau kita seperti itu, Paulus mengatakan bahwa status kita adalah manusia berdosa yang harusnya dimurkai Allah. Tetapi di ayat yang ketujuh, ya, Paulus ini membandingkan antara manusia, ya, manusia fasik dan juga manusia yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Manusia baru di ayat yang kelima sampai dengan yang ke-17. Sebagaimana orang manusia baru itu sudah meninggalkan yang namanya dosa itu, ya. Memang manusia yang sudah diselamatkan Tuhan itu masih bisa berdosa, tetapi banyak sekali ada yang mencirikan mereka berbeda. Nah, saudaraku, kita diselamatkan, manusia ini diselamatkan bukan dengan cara gampang, bukan dengan cara gampang. Kalau kita lihat sejak perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru, Tuhan ini melakukan berbagai cara, bukan agar Tuhan itu tidak tahu cara menyelamatkan manusia sehingga dia melakukan berbagai cara. Tetapi dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada cara lain selain Kristus harus datang dalam dunia dan dia harus mati untuk menggantikan. Karena apa? Yesus Kristus sebagai korban sejati atas penggantian diri kita atas murka Allah. Sehingga ketika Tuhan melihat korban yang harum, yaitu Yesus Kristus, Tuhan mengampuni manusia. Nah,
Nah, saudaraku, kalau kita melihat bahwa manusia pada awalnya dimurkai Tuhan, kita tidak mampu untuk lepas daripada dosa. Kecenderungan hati manusia ingin terus melakukan dosa. Kalau kita lihat dari Perjanjian Baru, manusia semakin hari semakin jahat. Yang tadinya makan buah, kemudian menjadi membunuh, kemudian banyak menjadi percabulan, perzinahan, dan sebagainya macam. Kemudian manusia semakin hari semakin menjadi jahat. Nah, tetapi Tuhan datang dalam dunia ini menyelamatkan manusia, bukan dengan emas perak kalau firman Tuhan katakan, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dia menebus kita. Tadinya manusia adalah budak dosa, diselamatkan dan ditebus. Saudaraku, ketika seorang budak ditebus, artinya kita menjadi budak yang menebus. Kita menjadi budak Tuhan, kalau kita memberi tanda kutip budak Tuhan, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Nah, saudara, betapa indahnya kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ada nggak sih Tuhan yang mau mati untuk hambanya? Ada nggak sih Tuhan yang mau mati untuk budaknya? Ya, kalau budaknya memangnya setia, yang sangat baik sekali mungkin. Tetapi kita ini yang melawan dia. Kita ini yang tidak ada apa-apanya, bahkan setiap hari bikin dia murka. Dengan keberdosaan kita, dengan kenajisan kita ini loh. Tapi Tuhan tetap mau datang dalam dunia ini, bahkan mengampuni kita. Itu begitu besar kasih Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi anaknya, menjadi manusia baru. Dan itulah yang dijelaskan Paulus, status kamu ini manusia baru. Kamu dikasihi Tuhan. Sebagai mestinya kalau kita dikasihi Tuhan, tentunya orang yang menerima kasih Tuhan pasti akan mengasihi kembali. Berbeda kalau kita yang tidak mengasihi Tuhan, ya kita akan lepas dan jauh daripada Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita, sehingga ini yang menjadi dasar daripada kehidupan orang percaya. Nah, saudaraku, bukan berarti Paulus mengatakan kamu tidak perlu buat perbuatan baik, kamu tidak perlu untuk melakukan hukum Taurat dan sebagainya macamnya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dari mana kita dapat membedakan orang yang diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak beroleh keselamatan daripada Tuhan, atau orang fasik, atau orang-orang yang berdosa, orang-orang duniawi, adalah kita dapat melihat dari buahnya. Kita dapat melihat dari buahnya. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 15 sampai dengan yang ke-17, saya akan bacakannya. Hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hati kamu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, ya, Tuhan menyelamatkan kita dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan agar kita dipanggil. Agar kita dipanggil di dalam dunia ini untuk menjadi pengganti Allah, untuk menjadi orang-orang mewakili Allah dalam dunia ini, untuk memberitakan dan menyebarluaskan kabar kasih yang begitu besar dari Allah ini kepada dunia ini. Sehingga melalui diri kita dapat menjadikan orang yang mendamaikan dunia ini dengan Tuhan. Yang tadinya dunia ini dalam status murka Allah, tapi oleh kita, Tuhan mau memakai kita agar menjadi agen pendamai bagi dunia ini. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, ciri-ciri daripada orang-orang yang diselamatkan Tuhan adalah kita dapat melihat dari buahnya. Bagaimana orang yang di hidupnya penuh dengan kasih. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan kemudian dengan kehadiran orang itu membawa damai sejahtera Kristus, bukan membawa semangat perpecahan. Kemudian yang ketiga ialah ketika dia berkata-kata, ketika dia bersikap, apa yang dia cerminkan? Yang dia cerminkan ialah firman Tuhan. Sehingga dengan kehidupannya, dengan perkataannya, dia dapat menegur seorang yang akan lain, dia dapat menguatkan seorang dengan yang lain, dia dapat menghibur seorang dengan yang lain. Nah, saudara, bayangkan di dalam problem kehidupan kita yang tadi saya katakan, banyak sekali pada hari manusia egois. Bahkan bukan hanya di dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat, tetapi di dalam lingkungan keluarga sendiri saja pun banyak egois. Suami istri berantem, tidak ada yang mau saling tahu. Bahkan ya, kalau saya mau pikir-pikir, dulu ketika orang tua saya berantem, mungkin hal sepele berantemnya. Tapi kenapa bisa berantem? Karena ada egoisnya itu. Contohnya saya kasih adalah, bukan orang tua saya ya, mungkin nanti orang tua saya menonton soalnya. Ya, mungkin tentang
Waktu itu saya pernah bercerita tentang suami istri bisa berantem hanya karena pencetan odol itu, saudara ya. Pencetan odol mau pencet di belakang atau pencet di tengah. Yang satu istri senangnya pencet di tengah, suami senang pencet di bawah. Berantem sama mereka. Karena keegoisan tidak ada yang mau mengalah, akhirnya beli 2 odol. Dan sebagainya. Mereka bisa berantem bahkan diam-diaman berhari-hari. Itu persoalan keluarga. Banyak sekali saudaraku persoalan keluarga, apalagi bapak ibu yang sudah menikah. Kan saya belum menikah ya, tapi ini yang saya amati di dalam keluarga. Tapi banyak sekali yang menjadi persoalan yang ribut sekali di dalam keluarga itu hanya karena keegoisan diri sendiri ya. Ini menjadi problem saudaraku. Tapi ketika kita menjadi egois, saya mau bertanya, mohon maaf bapak ibu, apakah ketika egois permasalahan itu tersolusikan atau terpecahkan atau terbereskan? Tidak, bahkan membuat satu pribadi dengan yang lain saling keras, makin melawan. Bayangkan, yang tadinya kita dipanggil menjadi agen Tuhan untuk mendamaikan dunia ini dengan Tuhan, tapi dengan sikap hidup kita, dengan keegoisan kita, apakah kita dapat menjadi agen perdamaian? Saudaraku, yang pertama, apa yang firman Tuhan ingin katakan pada kita? Orang yang disalahkan Kristus itu dapat dilihat dari buahnya ya. Itu yang saya katakan. Yang pertama, dapat dilihat dari buahnya. Ayat yang Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Pikirkan segala perkara yang di atas yang bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Allah di dalam Allah. Apabila Kristus yang hidup kita menyatakan diri kelak kami pun yang menyatakan diri. Nah, saudara, ketika kita melihat bahwa hidup kita ini adalah agen pendamaian bagi kita dengan Tuhan. Dan kita yang sudah menerima cinta kasih begitu besar dari Tuhan yang sudah mati untuk kita. Kalau kita seperti itu, tentunya kita akan membagikan hal itu pada yang lain. Coba bayangkan yang tadi namanya egois. Ya. Kalau kita tetap egois seperti itu, apakah kita dapat membawa orang itu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Bayangkan kalau misalnya salah satu di antara anggota keluarga kita, mungkin kita sebagai anak, mungkin kita sebagai ayah, mungkin kita sebagai seorang istri dan sebagainya. Kalau ada satu anggota di antara keluarga kita yang belum percaya pada Tuhan, dengan sikap hidup kita yang tetap egois, keras kepala, bahkan ketika kita berantem dengan anggota keluarga kita bisa memaki dengan kata kasar. Sehingga itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Sehingga itu yang dilihat oleh keluarga kita. Oh, gini ternyata orang Kristen kalau berantem ya. Kata kasar keluar. Tidak ada kasih dan sebagainya. Padahal firman Tuhan mengajarkan kasih. Bahkan Allah adalah kasih, firman Tuhan itu mengatakan. Tetapi hidup kita tidak mencerminkan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Permisi tanya, apakah kita sudah menerima Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi saudaraku, apa yang dapat kita lihat ketika orang-orang ini yang sudah diselamatkan Tuhan? Dari hidupnya ini membawa yang namanya kasih. Yang tadi saya katakan, membawa kasih, membawa damai sejahtera Kristus, dan bahkan di dalam kehidupannya mencerminkan firman Tuhan. Yang kedua saudara, Paulus memberi saran sebagai orang percaya dalam peranannya masing-masing dalam keluarga. Sehingga lahirlah yang tadi ayat yang ke-18 sampai dengan ke-25. Ini sebenarnya adalah saran praktis untuk jemaat di Kolose. Bagaimana menghadapi orang-orang di luar sana yang tidak percaya pada Kristus. Bagaimana dengan firman Tuhan kita diyakinkan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu cukup. Ya, kita hidup dengan firman Tuhan itu cukup, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat dan sebagainya macamnya, gitu ya. Tetapi ini Paulus katakan adalah kamu dapat menjadi orang-orang di lingkungan kamu sendiri. Baik kamu sebagai istri, baik kamu menjadi suami, baik kamu menjadi seorang anak, baik kamu menjadi seorang pekerja, baik kamu menjadi seorang tua, baik kamu sebagai seorang hamba. Hiduplah seperti Tuhan mengasihi kamu. Ini saran praktis yang Paulus berikan kepada jemaat di Kolose ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau kita lihat konteks di Romawi, seorang istri ketika berantem dengan suami, istri tidak boleh melihat suaminya. Bahkan istri tidak boleh berpendapat dengan suaminya. Karena sangat dilarang. Istri ini adalah yang rendah, suami itu yang paling tinggi. Kayak di Roma. Tapi dia membandingkan itu dengan keluarga orang Kristen. Karena pada waktu itu ada pemerintahan Romawi ya. Sehingga dia membandingkan dengan keluarga Kristen. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi dia mendasari segala sesuatu di dalam Tuhan. Dia tidak mendasari segala sesuatu karena memang istri harus taat sama suami. Memang suami harus mengasihi istri. Memang seorang anak harus taat pada orang tua. Tapi tidak. Kalau kita lihat semua inti dari perkataannya ini, dia mengerucutkan kembali seperti di dalam Tuhan. Dan semuanya itu indah di dalam Tuhan. Jadi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, itulah yang harus kita cerminkan. Bagaimana hidup kita penuh kasih.
ketika berbicara dengan istri. Memang mungkin terkadang banyak pendapat yang berbeda, tapi dengan hidup kita yang mencerminkan kasih itu kepada keluarga kita, ya, kita dapat menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan tujuannya adalah sebenarnya kalau kita lihat, ketika kita ada masalah dengan orang lain, ketika kita mulai egois, tapi coba yang kita sadarkan diri adalah kita adalah anak Tuhan. Kita sudah ditebus. Kalau kita seperti ini terus, apakah saya dapat menyaksikan Kristus dalam kehidupan saya? Nah, saudara, tujuannya ini bukan untuk mencari, kalau gitu kan saya jadi salah dong kalau saya nggak egois dan kalau saya nggak begini. Dia harus tahu dia salah. Betul, saudara, ya. Memang kalau salah itu harus dinyatakan kesalahan. Tetapi, saudaraku, tujuannya ini bukan ingin menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, tujuannya ini adalah untuk memperdamaikan saya dengan orang yang saya punya masalah, baik di dalam keluarga, baik di lingkungan sekitar kita. Ketika kita punya masalah, yang ingin dicapai ialah antara saya dengan keluarga saya ini, antara saya dengan sesama saya ini, bertemu dengan Allah dan menikmati kasih dengan Allah. Sehingga tentu ketika kita berelasi dengan Tuhan, tentu hikmat daripada Tuhan akan menyertai kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Hikmat Tuhan tentu akan menyertai kita. Nah, tentu saudara, ketika kita mengaku bahwa kita orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan, senantiasa kita pasti perlu untuk berelasi dengan Tuhan. Saudara, untuk menutup satu bagian daripada firman Tuhan, saya ingin menceritakan sebuah kesaksian sebagai seorang istri. Ya, seorang istri menikah dengan suami baru 5 tahun. Ya, setelah mereka punya anak, istrinya mulai terlihat lebih gemuk sedikit. Ya, suaminya mulai tidak puas dengan tubuh istrinya, sehingga dia punya simpanan lain ketika di tempat bekerjanya. Dia selingkuh. Hari demi hari, awalnya istrinya tidak tahu. Mereka ini adalah keluarga Kristen, ya. Mereka sudah ke gereja sejak masa mudanya. Mereka kenal di gereja, menikah di gereja, ya, menikah di gereja, masa di masjid, ya. Mereka menikah di gereja, bertemu, ya. Kemudian mereka menjadi suami istri. Nah, ketika itu dia berselingkuh. Hari demi hari istrinya tidak tahu. Kemudian istrinya mulai curiga ketika suami sering pulang telat. Kenapa sih suami ini perhatiannya menjadi dingin pada dia? Dan sebagainya. Dia dapat merasakan. Nah, suatu kali dia tahu bahwa suaminya ini ternyata selingkuh. Dan bahkan setelah ketahuan, dia ngomong ke suaminya. Suaminya pun tidak mau mengakui. Suaminya tetap keras kepala. Ya. Tetapi hari demi hari akhirnya ketahuan jelas-jelas dan belak-belakan bahwa suaminya selingkuh di depan mata istrinya. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya? Suaminya bukannya minta maaf atau bertobat dan sebagainya. Tapi yang paling parah ialah suaminya membawa selingkuhannya ini pulang ke rumah untuk menginap bersama dengan istrinya, istri tuanya. Ya, jadi dan ternyata mereka sudah menikah juga di luar dengan bapak ibu. Dan mereka jadi punya 2 istri. Nah, saudaraku, ketika hidup seperti itu, mereka akhirnya masuk di dalam satu rumah bersama. Istri tidak bisa melawan, ya, karena yang punya rumah adalah suami dan sebagainya. Tapi ketika istrinya adalah seorang yang sangat takut akan Tuhan dan dia taat dengan Tuhan. Setiap hari dia berrelasi dengan Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia bukannya melabrak si selingkuhannya itu. Ya, kalau kita pikir-pikir secara logis, kita akan melabrak atau kita akan melawan dan sebagainya, ya. Tapi dia tidak. Dia tetap melakukan kewajibannya sebagai istri. Dia tetap merenungkan firman Tuhan ketika pagi hari seperti biasanya. Ketika menutup hari dia tetap berdoa dan sebagainya macam. Sebagai orang Kristen yang betul-betul dia berrelasi dengan Tuhan. Dan dia melayani suaminya betul-betul. Bangun suami dibuatin sarapan. Bukan hanya suaminya. Dia buatkan sarapan juga untuk selingkuhannya. Bayangkan. Dan ketika itu dia terus melayani suaminya. Bahkan untuk selingkuhannya pun tetap dilayani. Seperti dia melayani suaminya. Nah, apa yang terjadi, saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Suatu kali, 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, apa yang terjadi? Selingkuhannya ini melihat bahwa dirinya ini adalah orang yang betul-betul jijik. Dia tahu bahwa ini adalah istrinya. Kenapa? Dia masih tega sekali mengacaukan rumah tangga orang lain. Sehingga dia sungguh-sungguh pada suatu hari dia datang pada istri tuanya dan dia menangis dan dia minta maaf. Nah, saudara, apa yang saya ingin bagikan pada malam hari ini? Bukan mengajarkan apa yang saya inginkan, tetapi menunjukkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kehadiran kita ini kita bukan menjadi orang yang membawa semangat perpecahan,
baik di lingkungan sekitar kita, baik di gereja, baik di rumah, dan sebagainya. Tapi lewat kehadiran kita justru membawa semangat dari kasih Tuhan untuk memperdamaikan Tuhan dengan dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini boleh berbicara pada setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kami banyak sekali melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami sering sekali melawan Engkau. Bahkan dalam kehidupan kami Tuhan, kami mengaku sebagai orang Kristen. Kami menggunakan simbol-simbol dan sebagainya sebagai orang Kristen. Tetapi dalam kehidupan kami tidak mencerminkan Kristus. Tapi bahkan dalam kehidupan kami justru menjadi batu sandungan bagi nama-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Biar firman-Mu pada malam hari ini mengajarkan kami sebagaimana kami sebagai orang Kristen harus hidup sebagai kami sebagai anak-anak percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Harus hidup sebagaimana kami mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di luar sana dapat melihat di dalam kehidupan kita ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan bukan hanya kami dengar pada malam hari firman Tuhan, tapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya saat ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama saya mengajak kita untuk berdoa bagi suku-suku terabaikan yang ada di Indonesia. Bapak Saudara, banyak sekali suku-suku terabaikan sebenarnya yang mungkin tidak kita ketahui. Ada suku Pak-Pak, itu ada di Aceh, ada suku Samin daerah Jawa, dan suku-suku yang lain. Mungkin ada juga suku Betawi, suku Sunda yang lebih familiar kepada kita ya, di telinga kita. Kita mau berdoa untuk suku-suku terabaikan ini, Bapak Saudara. Kita mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Semoga Injil yang diberitakan itu boleh diterima oleh mereka, dan kita berdoa untuk misionaris yang ada di tempat suku-suku terabaikan ini, agar misionaris-misionaris ini boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan Injil bagi setiap mereka. Kita berdoa juga untuk misionaris agar segala kebutuhan mereka boleh tercukupkan. Kita berdoa menyerahkan untuk suku-suku terabaikan dan misionaris yang ada di sana. Kita buka suara untuk mereka. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk suku-suku terabaikan dan misionaris-misionaris yang ada di sana. Tuhan, kami berdoa di Indonesia ini masih banyak sekali suku-suku yang terabaikan yang belum tersentuh oleh Injil. Suku Sunda, suku Betawi, suku Pak-Pak, suku Samin, dan banyak-banyak suku yang lain ya Tuhan, yang ada di Kalimantan, Sulawesi, juga Sumatera. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, supaya setiap suku-suku, orang-orang yang ada di suku-suku ini Tuhan boleh mendengar Injil-Mu, boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, di setiap wilayah ini kami yakin ada misionaris yang Tuhan percayakan. Tuhan juga yang pakai mereka untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, supaya melalui kehadiran mereka firman ini boleh diberitakan, kebenaran boleh diberitakan, dan banyak orang dalam suku-suku ini juga boleh percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk segala kebutuhan dari misionaris-misionaris ini dalam melayani Engkau. Semoga Tuhan sendiri yang cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang berkati pelayanan mereka. Tuhan yang sertai mereka di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan ya Tuhan suku-suku terabaikan ini beserta para misionaris dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh menolong dan menyertai mereka. Yang kedua, Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa bagi tim medis yang saat ini berjuang di garda terdepan melawan COVID. Bapak Saudara, banyak sekali tim medis yang juga sudah meninggal dunia karena COVID ini. Kita berdoa untuk para tim medis yang lain. Kita berdoa agar mereka terus diberikan kesehatan, terus diberikan kekuatan, agar mereka boleh melayani pasien dengan baik. Kita berdoa Tuhan semoga berbelas kasihan untuk bangsa kita, untuk dunia ini dalam kita melawan COVID bersama-sama. Mari kita berdoa untuk tim medis, kita berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mari kita buka suara. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk dokter, untuk suster, tim medis yang saat ini berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID. Tuhan, banyak sekali dokter-dokter dan suster dan para perawat lainnya mungkin tumbang karena penyakit ini ya Tuhan, karena virus ini. Tuhan, tapi kami ingin menyerahkan dokter-dokter, suster, perawat, tim medis yang lain dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali atas dunia ini.
Tuhan mampu menolong dan menyertai mereka. Terus berikanlah kekuatan dan kesehatan untuk mereka Tuhan. Tuhan juga yang cukupkan kebutuhan makanan, vitamin bagi mereka. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini. Kami mohon Tuhan untuk terus menyertai setiap para tim medis. Karena jika tidak ada mereka Tuhan, kami tidak tahu siapakah yang akan melayani pasien-pasien ini. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran mereka. Kami bersyukur untuk kehadiran setiap mereka. Dan Tuhan juga yang tolong mungkin buat tim medis yang saat ini terkena COVID itu karena merawat pasien. Tuhan juga yang pulihkan keadaan mereka. Tuhan yang sembuhkan lewat obat-obatan, vitamin yang dikonsumsi. Semoga mereka boleh cepat fit dan kembali lagi untuk boleh melayani dan beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang berkati segala pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang ketiga, saya mengajak kita berdoa untuk menyerahkan pergumulan pribadi kita, Bapak Ibu Saudara, ke hadapan Tuhan. Mungkin kita memiliki pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Kita memiliki pergumulan yang saat ini kita pendam sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang kau gumulkan. Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Katakanlah kepada Dia, ceritakanlah segala pergumulanmu, segala apa yang kau rasakan. Dia yang bersedia untuk memelukmu dan Dia yang akan menopangmu. Mari kita berdoa, serahkan pergumulan kita ke hadapan tangan Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Saya persilakan Bapak Saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih, Kau memberikan kami waktu untuk kami boleh berbicara kepadamu, boleh menaikkan setiap pokok doa kami, boleh menceritakan segala keluh kesah kami di hadapanmu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Kami ingin percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan, setiap doa yang kami naikkan, akan Engkau kabulkan seturut waktu dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, dan pokok-pokok doa yang tadi kami sudah sampaikan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah firman dan doa selesai. Selagi kita akan PA, Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri.